Banyak kreator pemula bahkan yang pro sekalipun kadang frustasi cari monitor yang perfect yang bisa memenuhi segala kebutuhan. Nah, kebutuhan yang gue maksud itu seperti hiburan kelas sinema, gaming rasa rental PC yang harganya 50.000 per jam, dan yang paling penting adalah untuk kebutuhan desain profesional. Gue memang bukan content creator yang buat video 4K dengan efek yang padat banget, tapi gue suka sama monitor yang enak kalau nonton film, tapi juga diajak kerja itu enak dan pede aja ketika melihat hasil yang kita edit. Jadi di sini gue memberikan opsi monitor yang akan merubah perspektif kalian tentang sebuah monitor. Ini dia Samsung Smart Monitor M8. Yang pertama soal desain dulu. Samsung Smart Monitor M8 ini punya desain yang kece banget dengan bezel yang tipis, jadi layarnya kelihatan luas dan bikin betah. Bodinya juga tipis banget, cuman 1,1 cm, jadi seksi banget kelihatannya. Ditambah lagi motif karbon di bagian belakang monitornya, yang bikin monitor ini gak kelihatan boring. Warna putih yang mereka kasih nama warm white juga, ini bikin penampilan monitor ini makin elegan. Stand monitornya juga punya desain yang minimalis elegan, jadi cocok banget buat setup PC yang bertema minimalis atau elegan. Stand ini juga super ergonomis, bisa diatur ketinggiannya jadi kalian bisa atur posisinya sesuai kenyamanan kalian. Stand ini juga bisa diputar jadi kalian bisa pakai monitor ini dalam posisi potret kayak sekarang atau landscape kayak yang biasanya. Selain itu bisa di tilt juga, tapi yang disayangkan belum bisa swivel. Walaupun opsi swivel itu harusnya menjadi fitur yang sangat asik dalam sisi experience pengguna monitor ini, tapi sayangnya memang masih belum ada. Tapi sudah ada potret dan masih cukup asik lah kalau misalnya bisa potret. Tapi monitor kebanyakan itu jarang banget yang bisa potret, dan ini masih bisa dibilang asik. Secara keseluruhan desain monitor ini cocok banget buat kalian yang cari monitor bisa elevate setup PC kalian dengan tema elegan atau simple. Yang kedua adalah soal layarnya. Layar Samsung Smart Monitor M8 ini berukuran 32 inch berpanel VA 4K UHD dengan resolusi 3840x2160 pixel. Resolusi kayak gini pasti bisa kasih kalian gambar yang lebih tajam dan jernih sekaligus memberikan workspace yang luas, apalagi khususnya untuk editor karena 4K itu udah kayak jadi minimum gitu. Selain itu monitor ini juga mendukung HDR10 Plus yang bikin gambar makin terasa hidup dari sisi warnanya. Layarnya juga punya color gamut sampai 99%, dan saat kami uji dengan Kalman, kami mendapatkan sRGB-nya ini malah 100%, kelebihan 1%. Adobe RGB-nya 80,7% dan DCI P3 85,6%. Dan bisa dibilang dengan hasil seperti ini sudah standar profesional. Dan punya luas warna yang bisa diharapkan juga untuk profesional. Monitor ini juga sudah punya fitur Adaptive Mode dan Eye-Care Saver Mode. Jadi warna bisa disesuaikan dengan skenario dan bisa jaga mata kalian kalau seharian kerja dengan menggunakan monitor ini. Ya walaupun preset yang diberikan bisa merubah sedikit dari sisi warnanya. Rekomendasi yang kami sarankan untuk monitor ini dari picture mode-nya sendiri itu ada di grafik, terus kalian masuk ke expert setting, lalu pindah ke bagian color tone. Color tone-nya ini kalian rubah ke natural dan color space settingnya kalian rubah ke native. Itu dia settingan yang terbaik menurut kita. Untuk para gamers ada yang harus dipertimbangkan nih, monitor ini hanya punya refresh rate 60Hz yang mana akan menjadikan deal breaker buat para kompetitif gamers. Tapi untuk penikmat game single player dengan grafis premium ini sih udah cukup oke lah. Bisa nikmatin game super cantik kayak Cyberpunk 2077, Spider-Man, dan Starfield di resolusi 4K 60. Dan ini sih bisa dibilang udah cukup. Monitor ini juga sudah bisa ubah aspek rasionya menjadi 21:9 yang mana akan menambah field of view kalian, jadi bisa lihat sekitar lebih banyak. Ini asik dipakai buat yang main game yang sinematik atau game bola biar bisa lihat lapangan itu lebih luas lagi. Agak curang ini emang. Yang ketiga adalah Smart Service. Yes, sesuai namanya monitor ini punya Smart TV ditenagai oleh Tizen yang memungkinkan kalian mengakses berbagai aplikasi kayak Netflix, Amazon Prime, Disney, YouTube, dan banyak lagi lainnya. Gua ngerasa OS Tizen buatan Samsung ini lebih responsif dengan animasi yang lebih smooth dari kebanyakan Smart TV bertenaga Android. Mungkin karena hardware software dikembangkan oleh Samsung sendiri, jadi optimasi sistemnya bisa jauh lebih baik. Selain itu monitor ini juga bisa jadi hub untuk IoT
IoT atau Smart Things dari Samsung. Jadi kalau kalian punya lampu, AC, air purifier dan sebagainya, kalian bisa langsung manage itu semuanya di monitor ini aja tanpa perlu PC tentunya. Dan untuk konektivitas wirelessnya juga, monitor ini dilengkapi dengan Bluetooth 4.2 dan Wi-Fi 5, belum Wi-Fi 6 sayangnya. Dengan adanya Smart TV kayak gini, tentunya kalian akan bisa merasakan Netflix di 4K daripada di PC yang bisa support sampai 1080p aja. Jadi ibaratnya kalian beli TV aja dengan ukuran 32 inch tapi punya color gamut yang luas dan bisa juga kalian pakai untuk monitor PC kalian. Selain itu, fitur layaknya Smart TV, Samsung Smart Monitor MX juga punya fitur khusus produktivitas. Monitor ini sudah built-in Office 365 yang memungkinkan kalian membuka dokumen, spreadsheet, dan presentasi tanpa PC. Dan ini penting buat yang kerja di kantoran. Jadi tinggal nyalakan monitornya aja langsung bisa kerja. Monitor ini juga menyediakan webcam yang bentuknya unik dan minimalis banget. Untuk kualitasnya, nah di sini gue agak kagum dikit. Ini gue bandingkan langsung dengan Razer Kiyo Pro dan hasilnya gue suka sama webcam slim dari Samsung ini. Gambarnya ini lebih kelihatan bervolume gitu. Warnanya natural dan tidak overexpose. Viewing angle-nya juga cukup lebih luas dan detailnya lebih dapat. Untuk minusnya sendiri, karena karakter dia natural, jadi lighting harus terang dan ini harus dicatat untuk kalian. Dibandingkan Razer yang sudah menaikkan exposure, jadi tanpa lighting proper pun dia masih bisa menangkap gambar dengan baik. Minus yang kedua adalah portnya yang eksklusif dan gak fleksibel. Jadi misalnya webcam ini kalian pakai di PC nggak bisa. Nih contohnya gue copot dari sini. Nah ini nggak bisa dipasang di PC kalian karena ini harus dipasang di monitornya langsung kayak gini. Tinggal langsung tempel aja. Oh iya, webcam ini juga bisa digunakan untuk Google Meet tanpa PC. Soal konektivitas, monitor ini sudah komplit banget. Monitor ini sudah menyediakan satu port HDMI, dua port USB 3.0 Type A dan satu USB Type C yang bisa membawa data, display dan power. Karena sudah ada power delivery. Jadi Type C ini bisa dipakai untuk kabel display atau hub untuk USB 3.0 atau charge HP atau laptop kalian karena sudah ada fitur power delivery. Jadi tanpa PC pun kalian bisa colok keyboard dan mouse di sini langsung tanpa perlu PC. Selanjutnya, speaker yang ada di monitor ini tuh cukup oke, kencang tapi kurang berisi dan bassnya ya kayak nggak ada aja karena sekecil ini gimana bisa mengharapkan bass. Ya, ya standar lah seperti monitor lainnya, tapi masih bisa dinikmatin. Menurut gue speaker di monitor ini nice to have aja dan cukup buat sekedar Netflix atau YouTube. Jadi menurut gue untuk kesimpulannya, buat kalian yang lagi cari monitor yang serba bisa dengan desain yang minimalis dan elegan, Samsung Smart Monitor MX ini cocok buat kalian. Karena monitor ini jelas punya banyak banget kelebihannya. Desain yang elegan dan stylish, layar 4K UHD, sRGB-nya 100%, fitur Smart TV yang dilengkapi fitur produktivitas yang canggih, webcam bawaan yang proper. Jadi misalnya kalau kalian kerja untuk meeting, kalian bisa pakai monitor ini aja tanpa PC. Kalau misalnya kalian mau ketik-ketik, bisa juga pakai PC ini langsung. Untuk memindahkan datanya kalian bisa pakai USB-nya. Dengan adanya Smart TV seperti ini, tentunya kalian akan bisa merasakan Netflix juga di 4K daripada di PC yang bisa support sampai 1080p aja. Jadi ibaratnya kalian beli TV dengan ukuran 32 inch tapi punya color gamut yang luas, jadi bisa diajak kerja dan bisa sekalian juga untuk monitor PC kalian juga. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah refresh rate hanya 60Hz. Jadi gak bisa dijadikan monitor utama buat kalian para player kompetitif yang butuh refresh rate tinggi, dan ini harus dicatat sama kalian. Jangan beli ini untuk main game, itu kalian yang salah. Dan yang terakhir adalah harganya yang relatif mahal buat kebanyakan orang. Kalau misalnya kalian hanya melihat dari sisi harga tanpa melihat dari sisi spek, fitur, dan apa yang diberikan oleh monitor ini sendiri. Pasti kebanyakan dari kalian akan cari alternatif lain kalau cari monitor dengan fitur tertentu atau cari dengan harga yang murah aja. Tapi kalau cari monitor yang all around banget dengan berbagai fitur asik dengan 8,5 juta rupiah, belum ada kompetitor monitor ini. Nah, menurut kalian gimana? Apakah harga 8 juta untuk monitor yang serba bisa ini cocok untuk kalian? Langsung aja komen di bawah, kasih pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.